Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Uji. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, terkhusus untuk seleksi kompetensi P3K tahap 2. Dan di video kali ini khusus kita akan membahas terkait dengan pemilihan formasi nantinya, karena yang membedakan pelaksanaan P3K tahap 3 dengan tahap 1 dan tahap 2 yaitu terkait dengan pemilihan formasi yang bisa teman-teman pilih nantinya secara nasional. Dalam artian teman-teman bisa nanti memilih lintas wilayah atau lintas provinsi bagi rekan-rekan sekalian. Dan terlebih khusus juga di tahap 3 ini nanti akan ada tambahan peserta, karena bagi rekan-rekan guru honorer di tahap 1 dan di tahap 2 sebelumnya yang tidak bisa ikut karena di daerahnya itu tidak membuka formasi P3K 2021, itu baru bisa mengikuti seleksi kompetensi P3K guru itu di tahap 3, karena di tahap 3 ini baru rekan-rekan sekalian bisa memilih formasi untuk lintas wilayah di seluruh Indonesia tentunya. Dan untuk pemilihan formasi tentunya itu harus sesuai dengan linearitas cerdik maupun kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki. Nah, terkait dengan hal tersebut di sini ada info ataupun kita bahas terkait dengan pemilihan formasi untuk P3K tahap 3. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan informasi untuk pemilihan formasi P3K di sini. Ini kami kutip dari media gpnn.com yang menginfokan atau memberitakan perihal seleksi P3K guru tahap 3 yang berjudul Seleksi P3K guru tahap 3 pilihan formasi lintas daerah. Pindah jabatan resikonya ini. Dan berita ini dimuat hari Rabu 12 Januari 2022, teman-teman. Dan kita lihat di sini berita selengkapnya. Pemerintah akan tetap melaksanakan seleksi P3K guru tahap 3 tahun ini. Seleksi ini sudah diatur dalam Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru. Pelaksana tugas PLT SD Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan-RB Pakatmo Kos Ari Sambodo mengungkapkan ada beberapa ketentuan dalam seleksi P3K guru tahap 3 ini. Salah satunya soal pemilihan formasi yang sifatnya nasional. Para peserta seleksi P3K guru tahap 3 ini bisa memilih formasi di daerah lain jika di daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersangkutan. Kata Pak Katmoko Ari dalam kanal Kemenpan-RB di YouTube, dikutip Rabu 12 Januari. Seleksi P3K guru tahap 3 ini lanjutnya lebih luas jangkauannya. Formasinya yang tersedia juga cukup banyak. Peserta tahap 3 ini terdiri dari guru honorer yang tidak lolos tes kompetensi tahap 1 dan 2, guru swasta dan lulusan PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi 2, ditambah peserta yang tidak ada formasi di daerahnya. Ini peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis bisa lintas daerah, ucapnya. Bagi peserta yang sudah ikut tes tahap P3K guru 1 dan 2, diminta Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar. Nah, diminta mengingat formasi yang dilamar. Misalnya, guru kelas jabatan ini harus digunakan juga saat mendaftar seleksi P3K guru tahap 3 jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan. Kemudian sebaliknya, bila ingin pindah ke formasi lainnya tanpa Pak Katmoko Ari, nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus. Dia mencontohkan guru honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1 nilainya 525, tahap 2 nilainya 500, dan tahap 3 nilainya 512. Maka diambil nilai passing grade pertama dengan catatan formasinya harus sama. Nilai passing grade akan tetap ditabung untuk jabatan yang sama. Ketika pilihan berbeda, nilai sebelumnya tidak bisa digunakan lagi, terangnya. Lebih lanjut dikatakan bila 3 kali seleksi masih tersedia formasi kosong, pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi. Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik dari para peserta. Tentunya ini ada terkait dengan optimalisasi formasi apabila setelah seleksi kompetensi 3 itu masih ada formasi yang belum terpenuhi tentunya.
Dan untuk lebih jelasnya, kita sama-sama mendengarkan langsung beberapa waktu yang lalu terkait dengan sosialisasi kebijakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang menjelaskan terkait dengan seleksi kompetensi tahap 3. Oke, silakan disimak videonya teman-teman terkait dengan untuk P3K tahap 3, aturan untuk pemilihan formasi dan kebijakannya. Baik, ini pengaturan bagaimana keempat peserta tadi ya bisa mengikuti baik di seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua maupun seleksi kompetensi 3. Sedangkan pada saat seleksi ketiga itu sudah boleh lintas kabupaten kota dan lintas provinsi. Jadi kita berlakukan secara nasional sekalian. Ini yang membedakan. Dan ini kira-kira aturannya, alurnya nanti adalah alur garis besarnya adalah seperti ini. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan sedik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh nggak milih kabupaten B, boleh ke provinsi C dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP dan seterusnya sesuai dengan sedik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai ya. Nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong, itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP gitu ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade, tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa dipergunakan, dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga, maka nilai seleksi yang lulus passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama. Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan. Itu aturannya. Kemudian ini adalah contoh kasusnya pada seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru PS pada SMP, dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua, memilih guru kelas pada sekolah dasar. Nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Ini aturannya. Jadi mungkin penekanan dari apa yang telah kami sampaikan di sebelumnya.